Bab 33, Medali Perintah dari entah dari mana. Saat dia berbicara, Ni Donghai mengeluarkan medali komando seukuran telapak tangan dari saku dadanya dan menyerahkannya kepada Ni Tian. Ketika menyentuh tangan Ni Tian, itu memberi perasaan bahwa itu telah diukir dari sepotong batu giok yang membeku. Sebuah paviliun berhias permata diukir di bagian depan medali komando. Di bagian atapnya tergantung sejumlah besar alat spiritual yang bagus. Ketika dia membalikkannya, Ni Tian melihat sekte harta karun spiritual dalam karakter balok besar. Apa ini? Ni Tian bertanya dengan bingung. Ni Donghai merenung sejenak dan menjelaskan, ini adalah medali perintah untuk persidangan. Seperti yang Anda ketahui, ada 6 kota lain di sekitarnya yang ukurannya hampir sama dengan kota awan hitam. Mereka adalah Bonsater City, Thunderclap City, Dimstar City, Froststone City, Cold Moon City, dan Yellow Sand City. Di 6 kota lainnya, ada banyak klan seperti kita, yang masing-masing berpegang teguh pada sekte prajurit Qi yang berbeda seperti kita. Di antara gunung dan sungai di antara 7 kota ini, ada 4 sekte pejuang Qi yang tangguh. Sekte Cloud Soaring menjadi salah satunya. Selain sekte Cloud Soaring, ada sekte harta karun spiritual, sekte Greyfell dan sekte Mistis Mist. Di Black Cloud City, klan kami melayani sekte Cloud Soaring. Klan An bergantung pada sekte harta karun spiritual. Dan klan Yun berpegang teguh pada sekte Greyfell. Klan di 6 kota lainnya adalah klan Fana seperti kita. Mereka juga melayani sekte harta karun spiritual, sekte Cloud Soaring, sekte Greyfell, dan sekte Mistis Mist, dengan menambang di pegunungan, menumbuhkan tanaman roh, atau mengurus urusan dunia Fana untuk mereka. Ni Tian mendengarkan dengan penuh perhatian dan mengangguk. Saya melihat, Ni Donghai melanjutkan, dikatakan bahwa sekte harta karun spiritual, sekte Cloud Soaring, sekte Greyfell, dan sekte Mist milik aliansi prajurit Qi yang sama. Tampaknya, keempat sekte prajurit Qi ini bekerja bersama, tetapi mereka sebenarnya secara diam-diam bersaing satu sama lain, dan sering terjadi perkelahian antara junior mereka. Persaingan adalah jalan yang harus dilalui oleh para pejuang Qi untuk melatih diri mereka sendiri. Penguasa dari 4 sekte prajurit Qi yang hebat dengan sengaja membiarkan junior mereka bertarung di antara mereka sendiri. Di mata mereka, cara terbaik untuk terus meningkatkan basis kultivasi dan menunjukkan bakat luar biasa adalah melalui proses seperti itu. Mereka sendiri melampaui rekan-rekan mereka selangkah demi selangkah dan mencapai prestasi mereka saat ini dengan cara yang sama. Untuk melatih para junior, keempat sekte sering dengan sengaja menciptakan konflik dan lingkungan yang unik untuk memungkinkan mereka memahami esensi dari kekuatan spiritual mereka melalui pertempuran. Dan untuk memahami kedalaman dari berbagai tahapan. Tentu saja, mereka mengoperasikan acara ini dengan cara untuk memastikan semuanya berada di bawah kendali mereka. Seperti yang ini. Dengan kata-kata ini, Ni Donghai berhenti, memberi Ni Tian waktu untuk mencerna apa yang baru saja dia katakan. Ni Tian merenung sejenak, dan segera memahami niat dari 4 sekte besar pejuang Qi. Dia menganggukkan kepalanya dan mengisyaratkan Ni Donghai untuk melanjutkan. Dalam bentangan luas kita, terdapat banyak dimensi misterius. Dimensi ini mungkin sejajar dengan tempat kita berada, tetapi masing-masing memiliki keajaibannya sendiri. Beberapa dimensi sangat mematikan, dan tetap tak terkalahkan hingga hari ini. Ada juga dimensi misterius yang telah sepenuhnya dieksplorasi dan diteliti oleh 4 sekte besar, sehingga tidak meninggalkan rahasia lebih lanjut.
Sekte harta karun spiritual mengendalikan dimensi misterius bernama ilusi hijau, yang telah sepenuhnya ditaklukkan. Saya mendengar bahwa ketika dimensi ilusi hijau pertama kali ditemukan, tidak hanya ada binatang roh tingkat tinggi, tetapi juga spesies alien yang ganas dan buas. Namun, di bawah kekuatan aliansi dari 4 sekte prajurit Qi yang kuat, suku-suku yang ganas dan binatang roh tingkat tinggi dari dimensi ilusi hijau semuanya musnah. Materi spiritual kualitas premium, mayat binatang roh, dan rahasia suku buas di dimensi ilusi hijau sudah lama terpecah antara 4 sekte besar. Namun, dimensi ilusi hijau masih ada. Untuk tujuan melatih junior mereka, 4 sekte besar dengan sengaja menyelamatkan nyawa binatang roh tingkat rendah di sana. Setiap beberapa tahun sekali, mereka mengatur junior dari tahap pemurnian Qi untuk berpartisipasi dalam uji coba di dimensi ilusi hijau. Di sana, mereka melawan binatang roh dengan level yang sama untuk menyempurnakan teknik bertarung mereka, memperkuat hati mereka, dan memahami kedalaman tahapan mereka. Karena fakta bahwa dimensi ilusi hijau milik sekte harta karun spiritual, mereka biasanya memiliki 15 slot untuk setiap percobaan. Di sisi lain, sekte Cloud Soaring, sekte Greyfell, dan sekte Mystic Mist masing-masing memiliki 10 slot. Begitu juga dengan sidang ini. 4 sekte utama akan mengatur total 45 junior tahap pemurnian Qi. Aku juga baru mendengar bahwa Ni Xian akan menjadi salah satu dari 10 junior dari sekte Cloud Soaring. Ni Xian telah mencapai tingkat ke-9 Qi Refining, dan hanya satu langkah lagi untuk melangkah ke tahap surga kecil. Sekte Cloud Soaring berharap dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk memahami dengan benar esensi dari cara menggunakan kekuatan spiritual dan akhirnya masuk ke tahap surga kecil. Seluruh sekte Cloud Soaring hanya memiliki 10 slot, dan beberapa dari mereka pergi ke cucu beberapa tetua sekte. Sisa slot telah diberikan kepada klan yang mengandalkan sekte Cloud Soaring seperti kita. Namun, klan Ni tidak ada di antara mereka. Karena kita tidak punya slot, aku tidak menyebutkannya padamu sebelumnya. Dengan kata-kata ini, dia melihat lebih dalam pada medali perintah di tangan Ni Tian dan berkata, "Aku tidak menyangka wanita dari klan An itu mengirimimu medali perintah sebagai hadiah." Jelas, dia bermaksud untuk memasukkanmu ke dalam dimensi ilusi hijau dengan memberimu medali perintah ini, dan mengerahkan anggota klan An untuk mengawasimu saat kamu berada di sana, dengan harapan mempelajari rahasia keretakan spasial yang muncul di klan Ni. Meskipun aku mengerti niatnya, ini kesempatan yang terlalu langka, jadi aku memutuskan untuk membiarkanmu berpartisipasi dalam persidangan. Sebenarnya, sebelum dia memasuki ruangan, Ni Donghai masih ragu apakah dia harus membiarkan Ni Tian pergi ke dimensi ilusi hijau. Para junior yang memasuki dimensi ilusi hijau akan menjadi murid dari sekte harta karun spiritual. Sekte Cloud Soaring, sekte Greyfell, sekte Mistis Mist, bersama dengan anak-anak muda berbakat dari klan utama dari 7 kota. Sebagian besar peserta akan berada di tingkat ke-6 pemurnian Qi atau lebih tinggi, sementara banyak dari mereka akan berada di tingkat ke-9 pemurnian Qi. Hanya satu langkah lagi untuk memasuki tahap surga kecil. Dalam dimensi ilusi hijau, segala jenis pertarungan diperbolehkan, selama tidak ada pembunuhan. Dalam keadaan seperti itu, pertempuran akan berlangsung sangat sering, dan diizinkan untuk melukai lawan secara serius. Dia awalnya khawatir bahwa tidak aman bagi Ni Tian untuk pergi ke dimensi ilusi hijau dengan basis budidaya pemurnian Qi tingkat ke-6-nya, dan ingin menyerah. Namun, saat dia masuk,
Dia memperhatikan bahwa meja batu hijau telah direduksi menjadi lantai yang penuh dengan kerikil. Pada saat itu, dia berubah pikiran. Nitian mengepalkan tangannya dengan erat ke medali perintah yang dikirim Ansi kepadanya, tampak berseri-seri dan penuh semangat juang. Kakek, aku harus pergi ke dimensi ilusi hijau itu. Yakinlah, saya tidak akan membiarkan siapapun berjalan di atas saya. Tanpa alasan yang jelas, pemikiran untuk bisa melawan junior seusianya membuatnya bersemangat. Dan dia tidak bisa menunggu 1 detik lagi untuk segera beraksi. Sepertinya dia dilahirkan untuk bertarung. Baik, Ni Donghai juga merasakan semangat juang Nitian. Medali perintah ini berasal dari Sekte Harta Karun Spiritual, jadi Anda harus masuk bersama dengan orang-orang dari Sekte Harta Karun Spiritual. Hal pertama besok, Sekte Harta Karun Spiritual akan mengirim orang untuk menjemputmu di klan kami dan membawamu ke dimensi ilusi hijau. Sebaiknya Anda mencari tempat untuk menyembunyikan objek yang dapat menyebabkan gangguan spasial, dan tidak membawanya ke dimensi ilusi hijau. Terlebih lagi, saya percaya orang-orang Sekte Harta Karun Spiritual akan mengawasi Anda saat Anda berada di sana, jadi jadilah cerdas. Saya mengerti. Nitian mengangguk. Dia tahu bahwa Ansi pasti tidak akan memberinya medali komando ke dimensi ilusi hijau tanpa alasan. Anak buah Ansi pasti akan mengawasinya sepanjang waktu. Berharap untuk memecahkan misteri di balik gangguan spasial melalui dia, sehingga mereka dapat menemukan dan mengendalikan dimensi rahasia yang lebih misterius dan lebih kuat. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tidak membawa tulang hewan ke dimensi ilusi hijau bersamanya. Pada saat yang sama, di klan Yun Ziguo memasang ekspresi gembira di wajahnya saat dia kembali ke rumahnya. Menyenandungkan nada kecil. Di dalam, Yuan Qiuying, putranya Yun Song, dan beberapa pengikut terpercaya yang dia bawa dari klan Yuan semuanya menunggu dengan cemas. Melihat Yun Ziguo kembali dengan wajah penuh senyuman, Yuan Qiuying tiba-tiba menjadi bersemangat, dan berkata, "Bagaimana hasilnya? Apakah kamu memilikinya?" Yun Ziguo tertawa terbahak-bahak. "Baru 11 tahun, dan songer kami telah mencapai level ke-6 Qi Refining." Dia tidak diragukan lagi yang paling memenuhi syarat di seluruh klan Yun untuk pergi ke dimensi ilusi hijau. "Aku akan mengatakan," Yuan Qiuying tertawa menawan. "Bahkan jika mereka tidak memberikan wajah kepada keluarga kita, mereka harus memberikan wajah kepada klan saya. Kami adalah klan yang paling kuat di Froststone City. Dan bahkan di antara banyak klan yang mengandalkan Sekte Greyfell, klan kami masih yang paling kuat. Saya sudah merendahkan diri untuk menikah dengan Anda. Jadi klan Anda lebih baik memberikan wajah kepada ayah saya." "Tepat, tidak diragukan lagi." Yun Ziguo tertawa keras. "Jika aku tidak menikahimu, aku khawatir slot ini mungkin tidak akan diberikan kepada songer. Ini semua berkatmu. Bagus kalau kamu mengerti itu." Yuan Qiuying cukup puas dengan sikapnya. Tepat ketika dia hendak mengatakan lebih banyak, seorang pria bergegas ke ruangan dengan ekspresi aneh di wajahnya. Itu adalah pelayan lama yang ditugaskan untuk membunuh Nikian dan Nitian. "Nyonya, saya baru saja mengetahui bahwa Ansi mengirim medali perintah ke Nitian." "Nitian?" Yuan Qiuying membuka matanya lebar-lebar saat ingatan akan penghinaannya oleh Nitian di depan paviliun. Harta karun spiritual bergegas kembali padanya. Dengan kemarahan memenuhi hatinya, dia berkata, "Penyanyi, Anda akan memasuki dimensi ilusi hijau dengan sepupu Anda yang lebih tua Yuan Feng kali ini, yang selalu saya hargai sejak dia masih kecil.
Dia sudah mencapai tingkat ke-9 Ki Refining tahun lalu, dan secara resmi diterima di Sekte Gryffel. Ikuti Feng kecil ketika kamu berada di dimensi ilusi hijau, dia menginstruksikan dengan kejam. Begitu kamu menemukan kecil Nitian, gunakan semua caramu untuk menghancurkannya dan menjadikannya orang yang tidak berguna. Tolong yakinlah, Ibu. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Bab 34, Percobaan. Uji coba dimensi ilusi hijau terjadi setiap 10 tahun sekali, dan melibatkan 4 sekte dan 25 klan dari 7 kota. Ada total 25 klan di 7 kota yang mirip dengan kota awan hitam. Klan-klan yang baru-baru ini menunjukkan kelayakan mereka akan dihargai dengan slot oleh 4 sekte. Dan akan memilih junior mereka yang paling berbakat untuk memasuki dimensi ilusi hijau bersama dengan junior muda dan berbakat dari 4 sekte. Uji coba dimensi ilusi hijau ini sudah dekat. Maka 25 klan dari 7 kota telah bersiap-siap dan melakukan yang terbaik untuk mencurahkan sumber daya mereka ke arah para junior yang akan berpartisipasi dalam uji coba. Beberapa junior dikaruniai alat spiritual tingkat tertinggi dalam klan, sementara yang lain dikaruniai pil obat yang berharga. Masing-masing dari mereka siap untuk menampilkan bakat mereka dalam dimensi ilusi hijau. Namun, semua yang bisa Ni Donghai berikan kepada Nitian hanyalah perhatian dan nasihat. Karena kondisi buruk yang dia alami selama bertahun-tahun. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Ni Donghai memimpin Nitian ke gerbang depan klan Ni, di mana mereka menunggu. Meskipun Ansiyi kejam dan tanpa ampun, wanita itu memiliki prinsipnya, kata Ni Donghai dengan tenang. Dia memiliki garis bawahnya. Jadi dia pasti tidak akan merendahkan dirinya ke tingkat menyakitimu. Saya merasa aman menempatkan Anda di tangannya. Yang harus Anda lakukan adalah berhati-hati dalam dimensi ilusi hijau dan jangan mengungkapkan rahasia Anda. Nitian dengan lembut mengangguk. Anggap saja sudah selesai, kakek. Aku akan menjaga diriku dengan baik. Baik, Ni Donghai menyipitkan matanya dan menatap ke arah di mana klan An berada. Putra Yun Ziguo, Yun Song juga akan menghadiri persidangan ini di dimensi ilusi hijau. Yuan Qiuying yang licik itu membenci keberanianmu. Jadi aku khawatir dia akan menginstruksikan Yun Song untuk membunuhmu di dimensi ilusi hijau. Lagu Yun. Mulut Nitian berkedut dengan jijik. Saya berhasil mengalahkannya sampai dia muntah darah ketika saya berada di level keempat Ki Refining. Ini baru beberapa bulan. Dia masih harus berada di level ke-6 Ki Refining. Saya, di sisi lain, sekarang juga berada di level ke-6 Ki Refining. Dia lebih baik berdoa agar tidak menabrakku di dimensi ilusi hijau. Wajah Ni Donghai berubah muram. Bukan dia yang aku khawatirkan. Itu Yuan Feng dari klan Yuan dari Frostone City. Dia dan Yuan Qiuying selalu dekat, dan anak itu benar-benar karakter yang galak. Yuan Feng menerobos ke tingkat ke-9 Ki Refining setahun yang lalu dan telah secara resmi diterima oleh Sekte Gryffel. Selain itu, dia sangat dihormati di Sekte Gryffel dan ditunjuk sebagai pemimpin Sekte Gryffel dalam persidangan ini. Yuan Feng lebih tua darimu, dan basis kultivasinya lebih tinggi dari milikmu. Sebagai pemimpin Sekte Gryffel dalam uji coba ini ke dalam dimensi ilusi hijau, setiap peserta Gryffel akan menerima perintah darinya. Ingat, kamu harus selalu tinggal dengan peserta lain dari Sekte Harta Karun Spiritual, dan berusaha untuk tidak terpisah dari kelompok mereka. Jika kamu secara tidak sengaja tersesat, cari Nisian dan bergabunglah dengan para peserta dari Sekte Cloud Soaring, jika memungkinkan.
Anda akan masuk dengan sekte harta karun spiritual, tetapi bagaimanapun juga. Klan Ni adalah bawahan sekte Cloud Soaring, jadi pemimpin mereka harus memasukkan Anda ke dalam kelompok mereka. Bekerja sama dengan orang lain sangat penting. Kekuatan individu Anda sangat terbatas. Ingatlah itu. Ni Tian mendengarkan dengan penuh perhatian dan terus mengangguk, semakin berharap tentang percobaan dimensi ilusi hijau. Sesuai sifatnya, dia menikmati kompetisi semacam ini. Melihat Ni Tian, yang penuh semangat juang, Ni Donghai diam-diam menganggukkan kepalanya. Dan tiba-tiba merasa bahwa percobaan dimensi ilusi hijau mungkin bisa membuat Ni Tian melepaskan dirinya yang lama dan mengambil identitas baru. Benar-benar memahami kekejaman dan bahaya dunia kultivasi Qi. Dia samar-samar merasa bahwa Ni Tian akan mampu beradaptasi dengan dimensi ilusi hijau. An He, pelayan tua kelebihan berat badan klan An, datang dengan kereta kuda dari jalan pagi yang sunyi dan tiba di depan mereka. Tuan Ni, Nyonya kami telah mengirim saya ke sini untuk membawa Ni Tian ke dimensi ilusi hijau. Terima kasih telah melewati semua masalah. Ni Donghai berkata, lalu melirik Ni Tian dan berkata, ayo. Sapa Paman An. Ni Tian dengan cepat membungkuk. Paman An. An He mengangguk tanpa ekspresi ke arah Ni Tian, lalu memberi isyarat agar dia naik kereta. Ni Tian tidak membuang waktu, dan memasuki kereta di bawah tatapan prihatin Ni Donghai. Setelah Ni Tian masuk, An He memberitahu Ni Donghai, Tuan Ni, jangan khawatir. Dengan saya mengawal Ni Tian untuk berpartisipasi dalam persidangan dimensi ilusi hijau, kami pasti tidak akan diserang secara diam-diam. Langkah kotor semacam itu bukanlah sesuatu yang akan saya izinkan. An He memberikan pandangan penuh arti ke arah klan Yun. Terima kasih banyak. Ni Donghai menggenggam tangannya. Jelas, dia tahu status dan kekuatan An He di klan An, oleh karena itu dia tampak cukup lega. Aku akan membawa Ni Tian kembali dengan selamat dalam setengah tahun. Dengan kata-kata ini, An He tidak berkata apa-apa lagi. Sambil menjentikkan cambuknya, dia mengirim kuda hitam agung itu berlari ke depan dengan kekuatan besar. Suara tapak kuda yang berbenturan dengan tanah terdengar di jalan pagi yang sunyi. Tak lama, kereta menghilang dari pandangan Ni Donghai. 3 hari kemudian, di rawa-rawa terpencil dan tak berpenghuni di luar kota Thunderclap, tanah rawa benar-benar tertutup oleh lumut gambut. Di tepi danau yang jernih, An Si, yang merasa panas dan pengap, mendinginkan dirinya dengan kipas kertas saat dia menjelaskan aturan dimensi ilusi hijau kepada 14 anak laki-laki dan perempuan yang berpakaian rapi. Anak laki-laki dan perempuan muda itu berasal dari sekte harta karun spiritual dan klan yang melekat pada sekte harta karun spiritual. Sebagian besar dari mereka berada di level ke-7 atau ke-8 Qi Refining, dengan hanya 3 di level ke-9 Qi Refining. Ketiganya mengenakan jubah kuning cerah, dengan karakter harta karun yang dijahit secara mencolok di dada, yang membuat mereka menonjol dari 11 anak muda lainnya. Mereka telah diterima sebagai murid dari sekte harta karun spiritual. Di antara mereka bertiga, ada 2 anak laki-laki dan 1 perempuan, dengan gadis cantik sebagai pemimpin mereka. Gadis itu mirip dengan An Si sampai batas tertentu. Semudah dia sudah memiliki tubuh yang halus dan montok. Cara dia berperilaku tenang dan santai. Rupanya dia terbiasa memanggil tembakan. Nama gadis itu adalah Han Ying. Terlihat sangat tidak sabar. Dia berkata, baiklah. Baik, Anda sudah mengatakan terlalu banyak. Tidakkah kamu pikir kamu berlebihan?
Para tetua sekte telah memberi kami peringatan dan saran yang Anda berikan kepada kami sekarang. Anda tidak perlu mengulanginya lagi. Lalu kenapa hanya kamu yang mengeluh? An Siyi berkata dengan tatapan tajam. An Ying terkekeh, suara yang menyenangkan seperti nyanyian burung. Kamu adalah saudara perempuanku. Apa yang akan kamu lakukan? Selain itu, mereka semua mengutuk Anda dalam hati. Karena mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang, saya harus melakukannya. Sebelum An Siyi bisa memarahinya, An Ying dengan cepat berkata, kapan anak dari klan Ni akan tiba? Dia bahkan bukan dari sekte kami, tetapi telah membuat kami semua menunggunya. Dia benar-benar berpikir dia adalah masalah besar. Basis budidaya An Ying telah mencapai tingkat ke-9 Qi Refining dan dia telah menjadi murid dari sekte harta karun spiritual sejak lama. Selanjutnya, dia adalah orang yang akan memimpin para peserta dari sekte harta karun spiritual dalam persidangan ini. 3 hari yang lalu, ketika An Siyi kembali ke sekte harta karun spiritual, dia secara khusus menemukannya dan mengatakan kepadanya bahwa klan An telah memberikan satu-satunya slot mereka kepada seorang anak laki-laki bernama Ni Tian dari klan Ni. An Siyi telah menginstruksikannya untuk terus mencermati Ni Tian di dimensi ilusi hijau dan memperhatikan setiap hal yang tidak biasa tentang Ni Tian. Sebenarnya klan An telah berjuang keras untuk slot percobaan itu, dan mereka awalnya bermaksud membiarkan adik laki-laki An Ying menggunakannya untuk memasuki persidangan dimensi ilusi hijau. Oleh karena itu, An Ying sangat tidak puas ketika An Siyi memberikan slot kepada Ni Tian. Meskipun dia menyadari bahwa An Siyi pasti telah mengatur agar Ni Tian memasuki dimensi ilusi hijau karena suatu alasan, An Ying masih agak kesal tentang hal itu. Karena itu, dia membenci Ni Tian bahkan sebelum mereka bertemu, semua untuk mengambil slot kakaknya. Sidang akan segera dimulai. Tapi Ni Tian masih belum muncul. Fakta bahwa dia membuat semua orang ini menunggu selama ini memicu kebenciannya terhadapnya lebih jauh. An Siyi tahu An Ying menyimpan dendam terhadap Ni Tian, jadi dia tidak berdebat dengannya. Yah, kota awan hitam jauh sekali. Saya berharap dia akan sedikit terlambat. Jangan khawatir. Mereka seharusnya segera datang menurut perhitunganku. Little Ying, meskipun Ni Tian bukan anggota sekte harta karun spiritual kami, karena saya memberinya medali perintah dan mengundangnya untuk memasuki dimensi ilusi hijau. Anda harus lebih murah hati dan mencoba untuk tidak memberinya waktu yang sulit. Seseorang yang berpikiran luas seperti saya tidak akan membungkuk ke levelnya. An Ying mengeluarkan herem dan melirik 2 anak laki-laki di tingkat ke-9 Qi Refining yang juga dari sekte harta karun spiritual. Adapun yang lain, aku tidak akan bisa mengendalikan tindakan mereka. Di bawah tatapan An Ying, kedua anak muda itu mengangkat dagu mereka sebentar, wajah mereka penuh kesombongan. Kamu kecil, kata An Siyi. Dia jelas tahu 2 anak laki-laki dari sekte harta karun spiritual selalu mengagumi dan mengikuti perintah An Ying. Selama An Ying menunjukkan sedikit ketidakpuasan terhadap Ni Tian, mereka akan mengerahkan segala cara untuk menyulitkan Ni Tian. Mereka adalah Zheng Rui dan Pan Tao. Keduanya adalah cucu dari tetua sekte harta karun spiritual. Jadi bahkan An Siyi tidak akan bisa mengendalikan mereka. Karena dia berani memasuki dimensi ilusi hijau dengan medali perintah sekte harta karun spiritual, dia seharusnya sudah siap menjadi target. Akhirnya, An Siyi menyerah. Mengetahui bujukannya tidak akan berhasil. Tenang, Kak, kata An Ying meyakinkan. Aku akan merawatnya dengan baik di dimensi ilusi hijau. Pada saat itu,
Ansi tiba-tiba mengangkat ujung alisnya dan melihat ke kejauhan. Ini dia datang. Anhe dari klan An memimpin Nitian, saat sosok mereka perlahan menjadi jelas di jalan berlumpur yang jauh. Melangkah ke arah Ansi.